Adapun teori yang saya gunakan itu efektivitas oleh Durkheim. Yang pertama ada 3 variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Destravolta, BP 1810841031. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program UKL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Selatan. Adapun pembimbing satu saya yaitu Bapak Marse Yuli Vesra SS MAP, pembimbing 2 saya yaitu Ibu Sudarini SIP MPA, dan penguji saya itu Dr. Andus Yose Rizal MSI. Selanjutnya itu Muhammad Ihsan Fabullah SIP MPA. Selanjutnya penguji saya itu Dr. Tesna Aromatika SAP MAP. Selanjutnya Dr. Ria Aryani MSI. Baiklah, saya langsung saja. Untuk pembahasan itu ada pendahuluan, tujuan pustaka, dan metode penelitian. Bab yang pertama itu pendahuluan. Adapun latar belakang kenapa saya melakukan penelitian ini itu pelayanan publik yang baik adalah cita-cita dalam sebuah negara, termasuk Indonesia yang telah berusaha dan berupaya untuk memaksimalkan pelayanan publik supaya bisa memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permasalahan kepemilikan dokumen kependudukan masih sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu masih belum memahami pentingnya bahwasanya kepengurusan dokumen kependudukan bagi penduduk Indonesia. Hal ini ada 2 penyebab. Yang pertama, belum adanya kesadaran diri yang berasal dari setiap individu masyarakat dalam memprioritaskan hal yang dianggap penting mengenai kepengurusan dokumen kependudukan. Yang kedua, masyarakat yang masih merasa malas dan mengeluh dengan urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang diberikan karena masih ditemukan pelayanan publik yang kurang prima. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Hal ini dipertegas yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang pembentukan UPT Distrik Capil. Kabupaten Kutai Selatan merespon regulasi tersebut. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Selatan merupakan daerah yang terpanjang yang pertama yang terpanjang di Sumatera Barat dan terluas nomor 2 di Sumbar setelah Kepulauan Mentawai. Dari permasalahan jarak dan segala macam, Kabupaten Kutai Selatan merespon itu mengeluarkan regulasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang pembentukan UKL Distrik Capil. Hal ini baru terrealisasi pada tahun 2018. Adapun fenomena empiris dan fenomena teoritis. Yang pertama itu kondisi wilayah Kabupaten Selatan yang luas dan terpanjang yang ada di Sumatera Barat. Yang kedua, dalam proses mengakses layanan dokumen kependudukan, masyarakat membutuhkan jarak tempuh yang jauh ke pusat Distrik Capil PSL. Yang ketiga itu setelah UKL dibentuk di berbagai kecamatan, mesti ditemukannya permasalahan masyarakat yang langsung mengurus ke kota. Selanjutnya, sarana dan prasarana tidak memadai dalam pengurusan dokumen kependudukan. Hal ini ditandai dengan jaringan sering error 1-2 minggu yang menghambat proses pelayanan yang ada di tingkat kecamatan. Selanjutnya, jika dilihat dari para pegawai yang ada di UKL, memang telah dilakukan beberapa kali pelatihan, 2 kali pelatihan, dan setelah itu jika terjadi pergantian pegawai, maka tidak ada pelatihan yang seperti awal. Itu bisa saja menghambat pelayanan yang ada di
masing-masing UKL. Adapun rumusan masalah itu bagaimana efektivitas pelaksanaan program UKL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya tujuan penelitian itu untuk mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas pelaksanaan program UKL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik, konsentrasi manajemen publik, khususnya dalam kajian efektivitas program. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan UKL di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Dinas Sipil Pesisir Selatan. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Ini adalah studi penelitian yang relevan. Adapun teori yang saya gunakan itu efektivitas oleh Duncan ada 3 variabel. Pencapaian tujuan yang terdiri dari 3 indikator, kurun waktu pencapaian, sasaran target, dan dasar hukum. Variabel yang kedua itu integrasi, terdiri dari 2 indikator, prosedur, dan sosialisasi. Variabel yang ketiga itu adaptasi, indikator yang pertama peningkatan kemampuan, dan indikator yang kedua itu sarana dan prasarana. Inilah skema pemikiran saya. Definisi konsep, efektivitas keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. UKL adalah suatu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, yang memiliki tugas sebagai memperpanjang tangan urusan administrasi kependudukan yang ada di tingkat kecamatan. Adapun definisi operasional saya itu pencapaian tujuan, indikator yang pertama kurun waktu pelaksanaan, dilihat dari berapa lama program UKL yang direalisasikan ke masing-masing kecamatan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Capil. Pencapaian sasaran itu tercapainya target kinerja UKL, dan selanjutnya seberapa besar dampak program UKL terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PSL. Itu dasar hukum yang menjadi landasan dibentuknya program UKL. Integrasi, indikator yang pertama itu prosedur, adanya prosedur yang mengatur pelaksanaan program di masing-masing kecamatan. Yang kedua itu proses sosialisasi yang dilakukan oleh Institut PSL kepada seluruh elemen birokrat yang ada di tingkat di kecamatan untuk menjelaskan bahwasanya Institut PSL adalah telah melakukan sebuah program UKL. Variabel yang selanjutnya itu adaptasi. Yang indikator yang pertama peningkatan kemampuan. Dilihat dari rekrutmen dan pelatihan yang diadakan oleh Sipil. Selanjutnya itu sarana dan prasarana, dilihat dari prasarana yang disediakan oleh Dukcapil untuk menunjang kinerja petugas UKL di masing-masing kecamatan. Ketiga itu metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian itu kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik penilaian informan itu proses sampling. Peranan peneliti itu instrumen kunci, proses penelitian, perumusan masalah, wawancara, dan pengumpulan data terkait. Analisis dan penelitian ini adalah lembaga, dan teknik keabsahan data itu teknik triangulasi sumber. Bab 4 itu lokasi penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbagi dari wilayah kerja UKL 4 Jurai, wilayah kerja UKL Bayang Utara, wilayah kerja UKL Lengayang, dan wilayah kerja UKL Selawi. Bab 5, temuan dan hasil. Variabel yang pertama itu pencapaian tujuan, indikator itu kurun waktu. Pembentukan UKL yang ada di masing-masing kecamatan tentu membutuhkan waktu persiapan, di mana idealnya sebuah pembentukan UKL adalah berjarak 1 tahun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dukcapil PSL.
Pada teori efektivitas menurut Durkheim menjelaskan bahwa salah satu indikator dalam mengukur efektivitas adalah indikator kurun waktu pelaksanaan. Berdasarkan penjabaran yang saya jelaskan di seksi saya, itu program UKL itu bisa dilaksanakan pada tahun 2018 setelah dikeluarnya Pergub pada tahun 2017. Hal ini juga ditandai dengan bukti yang ada di sebelah kanan saya, itu Pergub. Dari kurun waktu tersebut, bahwasanya Institut Syakil Faisal telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan program UKL. Indikator berikutnya itu pencapaian sasaran. Dalam hal ini, Dikti Faisal menetapkan target di masing-masing UKL berdasarkan data perhitungan data konsumsi bersih DKB selama 1 tahun sebelumnya. Sasaran dan target dari program UKL ini ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri per tahunnya. Dari target yang diberikan bahwa Dikti Faisal selalu memenuhi sasaran yang diberikan oleh target yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini juga bisa tergambarkan dari tahun 2016 yang belum ada UKL, dan setelah pasca 2018 yang telah ada UKL itu pelayanan yang di masing-masing pelayanan dalam mengurusan dokumen kependudukan itu meningkat dari tahun ke tahun. Dari hal itu bahwasanya PSL khususnya Institut Syakil Faisal mendapatkan beberapa penghargaan 2021, 2019, dan 2019 sebagai OPD terbaik di tingkat nasional. Berdasarkan indikator pencapaian sasaran, diambil kesimpulan di mana target Institut Syakil Faisal menjadi lebih baik dengan adanya program UKL ini, di mana untuk target kinerja yang diinginkan oleh Syakil dapat tercapai, dan dampak program ini memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di masing-masing kecamatan dan semakin membaik. Adapun dasar hukum, awal dibentuknya sebuah program itu karena tanpa adanya dasar hukum sebuah program UKL ini tidak bisa dijalankan. Hal ini bisa kita lihat bahwasanya dasar hukum yang pertama peraturan daerah Selatan nomor 7 tahun 2021. Selanjutnya peraturan Bupati Selatan nomor 24 tahun 2017 tentang UKL. Kemudian peraturan Bupati nomor 30 tahun 2017. Penjelasan di atas ini adalah dasar hukum yang mana program UKL ini sudah bisa dilaksanakan. Dan juga ada peraturan Menteri nomor 120 yang menjelaskan untuk pembentukan UKL. Dan variabel berikutnya itu adaptasi, yang mana terdiri dari indikator prosedur. Di sini bisa dilihat ada beberapa permasalahan yang terjadi di daerah Kabupaten Selatan, yaitu masalah pelayanan publik yang lebih berpusat ke ibu kota kabupaten. Dari kecamatan A ke kecamatan B itu membutuhkan waktu yang sangat jauh untuk mengurus dokumen kependudukan ke pusat kota. Dari permasalahan tersebut, maka Institut Syakil Faisal melakukan pembentukan sebuah program dengan prosedur. Yang pertama itu membuat kajian akademis, setelah itu mengeluarkan regulasi tentang pembentukan UKL itu Perbup pada tahun 2017. Hal ini juga ada kriteria prosedur yang harus dilakukan oleh Institut Syakil Faisal untuk menetapkan kriteria yang ada di tingkat kecamatan. Itu ada 7 kriteria. Yang pertama, kegiatan teknis personal, pembentukan barang jasa yang disediakan, kontribusi
kontribusi dan manfaat langsung kepada kegiatan UKL. Yang keempat, sumber daya aparatur, pembiayaan, sarana dan prasarana. Yang kelima, SOP. Yang keenam itu kerahasiaan tugas dan pemerintah provinsi. Yang ketujuh itu jabatan teknis yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya prosedur dari permasalahan yang dikeluarkan Perbub, ada juga kajian akademis dan juga harus ada kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan UKL, maka dalam indikator prosedur ini bisa dikatakan efektif karena diskusi PSL telah dilakukan secara prosedur. Selanjutnya itu proses sosialisasi. Sama halnya dengan program UKL yang diperlukan itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami apa itu program UKL sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu bahwasannya Dukcapil telah melakukan sebuah inovasi itu menghadirkan program UKL di masing-masing kecamatan supaya masyarakat tidak harus mengurus dokumen kependudukan ke pusat gitu, ke ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini, sosialisasi program ini sudah dilakukan oleh Dukcapil PSL. Itu jumlah PL-nya ada 15 di masing-masing kecamatan. Jumlah kampung itu ada sekitar 480, jumlah negari itu 182, jumlah kepala UKL itu 15, dan jumlah masyarakat 223 gitu. Dan sosialisasi ini telah dilakukan juga oleh Dukcapil PSL di masing-masing kecamatan. Hal ini juga dilanjutkan oleh para pegawai yang ada di kecamatan masing-masing untuk memberitahukan bahwasanya untuk mengurus dokumen kependudukan sudah ada UKL di masing-masing kecamatan. Itu adalah contoh gambar masyarakat yang langsung mendatangi tugas UKL yang langsung mendatangi masyarakat dan sekaligus mensosialisasikan bahwa sudah ada program UKL. Adapun variabel yang ketiga itu adaptasi. Yang pertama, peningkatan kemampuan. Peningkatan kemampuan sudah dilakukan oleh Dukcapil PSL pada tahun 2018 ada 2 kali. Yang pertama di Kota Penan, yang kedua di Bukit Tinggi. Hal ini diikutsertakan kepada seluruh elemen, seluruh staf yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya pegawai UKL ke 15 kecamatan. Tapi jika kita lihat dari tingkat pendidikan itu ada sarjana S1 9 orang, diploma D3 2 orang, tamatan SMA itu ada 11 orang. Itu saya ambil di 4 UKL yang saya pilih, Bayang Utara, Lengayang, Empat Jurai, dan Selaut. Itu memang lebih didominasi oleh tamatan SLTA. Ini menjadi PR besar bagi Dukcapil PSL bahwasanya ada pergantian pegawai di masing-masing kecamatan. Contohnya yang ada di UKL Selaut itu ada pergantian pegawai. Itu yang diambil itu tamatan SMA dan itu hanya berupa rekomendasi dan mereka tidak dilakukan pelatihan seperti sebelumnya yang direkrut pegawai UKL. Ini juga akan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan oleh UKL Selaut kepada masyarakat. Selain itu, UKL Selaut juga terbatas dalam jumlah pegawai itu ada 4 orang saja, yang mana secara ideal, secara aturan dan kajian akademis itu setiap UKL harus ada 6 pegawai di masing-masing UKL. Jadi bisa dikatakan peningkatan kemampuan dalam variabel adaptasi belum bisa dikatakan efektif karena masih ada kekurangan yang perlu dilihat di lapangan. Selanjutnya itu sarana prasarana. Di Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan itu sudah menyediakan sarana dan prasarana yang ada di setiap 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Selatan. Data yang saya tampilkan itu ada sarana prasarana pada tahun 2018
cetak KTP, misalkan rekaman KTP, komputer, jaringan internet, printer, kendaraan roda 2, dan kantor UKL itu sendiri. Permasalahan sarana prasarana sebenarnya juga terjadi di Bayang Utara, tetapi sudah diperbaiki dari tahun ke tahun. Gitu. Jadi sekarang yang ditemukan di lapangan itu ada UKL selaut yang mengalami kendala dalam hal sarana prasarana. Contohnya itu proses melayani masyarakat yang sering terganggu karena jaringan error dan juga uh, jaringan sering hilang. Jadi dari indikator sarana prasarana bisa disimpulkan bahwasanya program KL di Kabupaten Pesisir Selatan itu masih belum bisa dikatakan efektif dari indikator sarana prasarana. Selanjutnya bab penutupan kesimpulan. Berdasarkan teori efektivitas yang ditemukan oleh Duncan dan Ster yang terdiri dari 3 variabel, itu pencapaian tujuan dengan indikator waktu pelaksanaan, pencapaian sasaran dan masalah hukum. Kedua, variabel integrasi dengan indikator prosedur, proses sosialisasi, dan variabel adaptasi dengan indikator peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil analisis peneliti, bisa diambil kesimpulan di mana efektivitas pelaksanaan program UKL Stabil PSL dapat dikatakan efektif karena adanya peningkatan pengurusan dokumen setelah adanya UKL, walaupun belum memenuhi beberapa aspek variabel efektivitas yang dikemukakan oleh Ster dan Duncan. Di antaranya pada variabel adaptasi, itu ada indikator peningkatan kemampuan yang mana para pegawai dari kuantitas UKL dan selaut masih kekurangan pegawai di mana hanya 4 orang saja. Sedangkan dalam kajian akademis setiap UKL membutuhkan 6 orang pegawai untuk pelaksanaan program di UKL masing-masing. Sedangkan dari segi kualitas pendidikan masih didominasi oleh tamatan SLTA dan para pegawai hanya dilakukan 2 kali pelatihan saja yang di awal. Sedangkan para pegawai baru dilakukan pelatihan seperti para pegawai terdahulu. Aspek variabel lainnya sudah terpenuhi seperti pencapaian tujuan dan integrasi. Hanya saja UKL selaut yang memiliki kendala pada variabel adaptasi, di mana secara kuantitas di UKL selaut tidak memadai. Selain itu, pada indikator sarana prasarana, UKL selaut masih mempunyai kendala dalam masalah jaringan dan sering error. Adapun saran dalam penelitian ini, bagi Dukcapil PSL supaya bisa tetap turun di tengah-tengah masyarakat untuk mensosialisasikan program UKL ini, supaya tidak ada masyarakat yang tidak tahu lagi dan lebih baik memberikan reward atau bonus untuk pelaksana program UKL terbaik antar kecamatan A dan kecamatan B yang bisa sebagai motivasi bagi kecamatan lainnya. Saran bagi masyarakat yang terdampak di program UKL itu supaya lebih jeli lagi bahwa di Dukcapil PSL sudah memiliki program UKL di masing-masing kecamatan. Dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk penelitian tentang program UKL, itu untuk lebih mengkaji lebih mendalam seperti dampak sosial apa, dampak politiknya apa, dan dampak pendidikannya seperti apa. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh.